Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tunjang Trader. Nah, di sini pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang candlestick reversal pattern level 4, di mana ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang saya buat tentang candlestick reversal pattern level 3, level 2, dan level 1. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan ingin melihat video-video sebelumnya, silakan kalian cek saja playlist tentang candlestick. Nah, di sana saya menjelaskan tentang pola-pola dasar candlestick dan candlestick reversal pattern. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman mensupport channel Tunjang Trader sehingga bisa mencapai 5.000 subscriber dengan menekan klik tombol subscriber serta nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman tidak tertinggal notifikasi seputar edukasi dan tips-tips mana yang aman dan mana yang berbahaya tentang di dunia trading, di binary option atau di mana saja. Langsung saja teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya teman-teman tentang candlestick reversal pattern level 4, di mana candlestick reversal pattern level 4 ini adalah pola candlestick yang jarang muncul dan membutuhkan konfirmasi dari sesi berikutnya. Jadi di pola candlestick reversal pattern level 4 ini teman-teman, dia ini jarang muncul di market-market, tapi apabila dia muncul, dia membutuhkan konfirmasi dari sesi berikutnya teman-teman. Nah, jadi candlestick reversal pattern level 4 ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bentuk pola candlestick reversal pattern level 4, di mana yang bernama 3 black cross, 3 indical cross, the white soldier, cancel baby swallow, and leader bottom, stick segment unique, 3 reversal bottom, 2 star in the south. Nah, di mana dalam nama-nama dalam bentuk-bentuk pola ini memiliki arti tersendiri teman-teman dalam menggambarkan harga atau pergerakan market, dalam menganalisa juga tentunya. Yang pertama akan kita bahas adalah 3 back cross, di mana candle ini muncul saat uptrend ya teman-teman. Nah, muncul saat uptrend. Jenis bearish reversal pattern level 4 ini deskripsinya yang pertama, saat uptrend harga dibuka dengan terjadi gap up, namun akhirnya ditutup turun sehingga terbentuk bearish candle. Nah, yang kedua, sesi berikutnya dibuka di pertengahan body candle pertama dan ditutup lebih rendah dari candle pertama. Yang ketiga, sesi berikutnya sama, yaitu dibuka di pertengahan body candle pertama dan ditutup lebih rendah dari candle sebelumnya teman-teman. Psikologinya saat kalian terjun ke dunia trading, saat pasar sedang mengalami uptrend dan harga mampu membuat high ke high, namun akhirnya ditutup turun dan dua candle berikutnya merupakan bearish candle, menunjukkan seller telah mulai menguasai pasar. Nah, harga yang dibuka pada pertengahan body candle sebelumnya menunjukkan buyer berusaha mengambil kontrol namun gagal teman-teman. Oke teman-teman, perlu kalian ingat, pertama-tama saya membahas tentang pola-pola candlestick ini teman-teman. Nah, yang garis-garis seperti ini ya kan. Nah, ini namanya apabila dia seperti ini namanya uptrend teman-teman. Oke, uptrend. Tandanya ini adalah bearish candle, bullish candle atau candle kenaikan harga. Nah, yang ini 3 buah ini candle hitam ini sangat tidak lazim kan bagi kita yang melihatnya candle hitam ini apa, karena kita sudah terbiasa melihat candle bearish ini berwarna merah, tapi candle hitam di sini adalah candle bearish teman-teman, sedangkan candle yang berwarna putih adalah candle bullish. Oke, nah ini adalah candle bearish teman-teman atau candle penurunan harga. Jadi setelah kita membahas 3 black cross ini, catatannya pola ini biasanya diikuti dengan kenaikan volume yang konstan. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah 3 industrial cross, di mana jenis bearish reversal pattern level 4 ini deskripsinya yang pertama, saat uptrend harga dibuka dan terjadi gap up, namun akhirnya ditutup turun sehingga terbentuk bearish candle. Yang kedua, sesi berikutnya dibuka sama dengan close candle pertama dan ditutup lebih rendah dari candle pertama. Yang ketiga, sesi berikutnya sama, yaitu dibuka pada close body candle pertama dan ditutup lebih rendah dari candle sebelumnya. Psikologinya saat kalian trading, saat pasar sedang mengalami uptrend dan harga mampu membuat high ke high,
namun akhirnya ditutup turun, dan dua candle berikutnya merupakan bearish candle, menunjukkan seller telah mulai menguasai pasar. Harga yang dibuka sama dengan close candle sebelumnya, menunjukkan kuatnya seller, teman-teman. Pola ini biasanya diikuti dengan kenaikan volume yang konstan. Selanjutnya akan kita bahas tree. Yang pertama yang sebelumnya kita membahas tentang tree indicator cross. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tree white soldier, teman-teman. Dimana jenis Bollinger Persahabatan level 4 ini deskripsinya, yang pertama, saat sedang downtrend harga dibuka dengan terjadi gap down, namun akhirnya ditutup menguat. Yang kedua, sesi berikutnya dibuka di dalam range body candle pertama minimal pada setengah body candle pertama dan ditutup di atas high candle sebelumnya. Yang ketiga, saat sesi ketiga ini juga sama, dibuka di dalam range body candle pertama minimal pada setengah body candle pertama ya teman-teman, minimal ini loh. Nah, dan ditutup di atas high candle sebelumnya. Psikologisnya yang harus kalian ketahui, saat pasar sedang mengalami downtrend dan harga mampu membuat lower low namun akhirnya ditutup naik dan dua candle berikutnya merupakan bullish candle, menunjukkan buyer telah mulai menguasai pasar. Harga yang dibuka pada pertengahan body candle sebelumnya menunjukkan seller berusaha kembali mengontrol namun gagal. Nah, pola ini biasanya diikuti dengan kenaikan volume yang konstan. Concealing baby swallow selanjutnya akan kita jelaskan. Baby swallow, kalau bahasa Indonesianya itu babi swallow, kayak gitu teman-teman. Babi swallow itu kan, babi itu adalah hewan, swallow itu adalah sendal, jadi babi swallow. Anjay. Nah, selanjutnya teman-teman, concealing baby swallow ini terjadi pas saat downtrend. Jenis Bollinger Persahabatan level 4 ini deskripsinya yang pertama, saat sedang downtrend terjadi bearish Marubozu. Teman-teman tahu jenis Marubozu itu apa teman-teman? Pasti teman-teman ada yang nggak tahu kan. Nah, jadi Marubozu ini teman-teman adalah candle bearish, bisa bullish, tapi dia itu panjang sekali teman-teman, kayak gini. Nah, panjang kayak gini ya kan. Nah, nggak ada itu sumbunya, sumbu itu yang kayak gini ya, sumbu yang ada kayak benang-benang itu ya kayak gini ya, kayak gini. Ada kan di atas candle yang kecil itu kan ada kayak garis-garis itu, itu namanya sumbu teman-teman. Jadi itulah yang namanya sumbu. Jadi kalau Marubozu itu kan bisa bearish, bisa bullish. Nah, yang kita lihat di Concealing baby swallow ini terjadi bearish Marubozu. Jadi candle ini adalah candle Marubozu ya teman-teman. Kayak gini gambarannya kira-kira teman-teman. Nggak ada keraguan sama sekali, candlenya panjang. Apabila teman-teman melihat di market candle panjang, itu namanya candle Marubozu. Sudah kita jelaskan pola-pola candlestick dasarnya di video saya sebelumnya ya. Kalian lihat saja di playlist tentang video candlestick itu. Nah, di sana ada terdapat tetap pengetahuan pola-pola dasar bentuk candlestick. Teman-teman langsung saya tonton di sana. Kita lanjutkan, saat sedang downtrend terjadi bearish Marubozu. Sesi berikutnya juga merupakan bearish Marubozu, teman-teman. Dan yang ketiga, sesi ketiga ini berupa inverted hammer. Sesi ketiga ini berupa inverted hammer. Nah, serta sesi keempat ini dibuka dengan terjadi gap up. Namun kemudian harga bergerak turun di bawah close candle sebelumnya, sehingga terbentuk bearish Marubozu dan outside day. Apa itu inverted hammer? Inverted hammer itu ini teman-teman. Nah, inverted hammer itu ini teman-teman. Inverted hammer kayak gini, inverted hammer candle inverted hammer itu. Nah, bodinya kecil, tak ada sumbunya panjang kayak ini, melebihi daripada body candlenya. Ini namanya jenis inverted hammer, candle inverted hammer. Oke. Ini sesi berikutnya setelah ini kan, sesi ketiga ini berupa inverted hammer. Nah, yang keempat, sesi keempat ini dibuka dengan terjadi gap up, namun kemudian harga bergerak turun di bawah close candle sebelumnya, sehingga terbentuk bearish Marubozu dan outside day.
Psikologisnya saat kalian trading, saat pasar sedang mengalami downtrend, munculnya inverted hammer memberikan tanda mulainya hilangnya momentum. Jadi apabila ada candle inverted hammer ini memberikan tanda mulai hilangnya momentum, teman-teman. Catatan, reversal yang terjadi biasanya diikuti dengan peningkatan volume. Pola ini memerlukan konfirmasi sesi berikutnya, yaitu harga bergerak naik dan ditutup di atas high sesi keempat. Selanjutnya akan kita bahas adalah leader bottom. Leader bottom ini jenis boleh representasi pada level 4. Deskripsinya yang pertama, saat sedang downtrend terjadi bearish Marubozu. Teman-teman. Nah, yang kedua, sesi berikutnya juga berupa bearish Marubozu. Yang ketiga, sesi ketiga ini juga berupa bearish Marubozu. Dan sesi keempat ini berupa inverted hammer, teman-teman. Ya, benar sekali. Sesi keempat ini berupa inverted hammer. Yang kelima, sesi kelima ini dibuka dengan terjadi gap up dan kemudian harga bergerak naik ditutup di atas high 3 sesi sebelumnya. Psikologisnya, saat pasar sedang mengalami downtrend, munculnya inverted hammer memberikan tanda mulai hilangnya momentum, teman-teman. Jadi, catatannya, reversal yang terjadi biasanya diikuti dengan peningkatan volume. Pola ini memerlukan konfirmasi sesi berikutnya, yaitu harga bergerak naik di atas high sesi keempat. Oke, ingat. Bagi teman-teman yang ingin saya kirimkan file ini berupa PDF, langsung saja japri Telegram saya. Akan saya bantu teman-teman yang ingin belajar. Akan saya kirimkan filenya, oke teman-teman? Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah stick sandwich, teman-teman. Stick sandwich. Jadi keren-keren nama candlestick ini. Ada yang swallow, ada yang sandwich, ada yang stick, ya kan. Tapi maknanya ini yang perlu kita pelajari. Artinya yang perlu kita pelajari. Oke teman-teman. Stick sandwich yang akan kita jelaskan. Nah, jenis bullish reversal pada level 4 ini. Deskripsinya yang pertama, saat sedang downtrend terjadi bearish candle. Yang kedua, sesi berikutnya dibuka di atas close candle pertama dan ditutup di atas high candle pertama. Yang ketiga, sesi berikutnya terjadi gap up, namun harga kemudian berbalik arah dan ditutup sama dengan close candle pertama. Oke. Psikologisnya, pola ini menunjukkan harga menghadapi level support yang kuat yang tidak bisa ditembus sehingga memberikan kemungkinan terjadinya reversal. Exactly. Nah, catatannya, pola ini biasanya diikuti dengan penurunan volume. Pola ini memerlukan konfirmasi sesi berikutnya, yaitu harga bergerak naik dan ditutup di atas high sesi ketiga. Oke. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan setelah stick sandwich ini, kayak gini bentuknya teman-teman. Downtrend, setelah downtrend terjadi candle Marubozu. Terjadi candle ini bullish. Nah, setelah terjadi candle bullish terjadi lagi candle Marubozu bearish. Oke teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Saya kasih gambaran lah. Ini kan downtrend kan, downtrend. Nah, downtrend kan. Ini candle bearish. Dan ini candle bullish. Dan ini candle bearish. Marubozu ya teman-teman. Ini adalah candle Marubozu. Nah, kayak gitu. Sekarang yang akan kita jelaskan adalah unique tree river bottom. Nah, apa sih ini unique tree river bottom ini? Nah, deskripsinya yang pertama, ini adalah jenis bullish reversal pada level 4. Deskripsinya, saat pasar sedang mengalami downtrend terjadi bearish candle. Yang kedua, sesi berikutnya dibuka di atas pertengahan body candle pertama dan berbentuk hammer. Oke. Sesi berikutnya dibuka di atas pertengahan body candle pertama dan berbentuk hammer. Nah, apa itu hammer? Hammer adalah sama seperti dengan inverted hammer, tapi perbedaannya adalah ini candle-nya teman-teman. Oke. Ini adalah candle hammer namanya. Tapi apabila dia berbentuk seperti ini, nah ini bodinya dan ini adalah sumbunya. Sumbunya itu di atas. Ini berarti bernama inverted hammer. Inverted hammer, oke? Inverted hammer ini inverted hammer teman-teman. Nah, ini inverted hammer. Sedangkan yang ada sumbunya mengarah ke bawah yang panjang ini namanya hammer, oke? Perlu teman-teman ketahui itu. Nah, jadi
Sesi berikutnya kan dibuka di atas pertengahan body candle pertama dan berbentuk hammer. Selanjutnya sesi berikutnya terjadi gap down, yaitu dibuka di bawah body candle kedua namun masih berada di atas low candle kedua tersebut. Harga akhirnya ditutup menguat, namun masih berada di bawah close candle kedua. Oke. Psikologisnya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga ya kan. Pola ini menunjukkan harga menghadapi level support yang kuat yang tidak bisa ditembus. Hammer memberikan sinyal bahwa downtrend akan berakhir. Pola ini biasanya diikuti dengan penurunan volume. Pola ini memerlukan konfirmasi sesi berikutnya, yaitu harga bergerak naik di atas candle pertama. Semakin panjang shadow pada hammer, maka semakin besar potensi reversal terjadi. Semakin panjang shadow pada hammer, maka semakin besar potensi reversal terjadi. Shadow yang mana? Shadow itu sumbu yang kita jelaskan tadi teman-teman. Nah ini apaan teh, susah kali. Nah ini teman-teman, ini kan bodinya kan kecil. Nah yang panjangnya itu sumbunya ini. Nah kayak gitu, sumbunya itu panjang. Nah itulah baru namanya bentuk candlestick reversal. Bentuk candlestick hammer teman-teman. Oke. Selanjutnya akan kita jelaskan adalah 3 star in south. Nah, 3 star in south. Jenis bullish reversal pattern level 4 ini deskripsinya yang pertama, saat sedang downtrend terjadi bearish candle dengan shadow di bawah. Nah, yang kedua, sesi berikutnya berupa bearish candle yang dibuka di atas close candles dengan low di dekat low candle pertama. Nah, yang ketiga, sesi ketiga berupa candle dengan body pendek dan terjadi gap down di bawah close candle kedua, namun masih berada di atas low candle kedua. Psikologisnya teman-teman, pola ini menunjukkan harga menghadapi level support yang kuat yang tidak bisa ditembus. Candle ketiga berupa bearish. Candle ketiga berupa candle dengan body yang pendek menunjukkan pasar kehilangan momentum meskipun terjadi gap down. Oke, teman-teman harus mengetahui psikologisnya dulu. Teman-teman harus mengetahui psikologis dari catatannya ini. Nah, makanya teman-teman yang ingin serius belajar ya kan, nggak apa-apa, chat aja kontak Telegram saya, nanti saya taruh di deskripsi video. Ambil aja file PDF ini, akan saya kirimkan nanti. Catatannya, pola ini biasanya diikuti dengan penurunan volume. Pola ini memerlukan konfirmasi sesi berikutnya, yaitu harga bergerak naik di atas high candle pertama. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang selesai sudah tentang pembahasan kita tentang mengenai candlestick reversal pattern. Candlestick reversal pattern teman-teman. Habis materi kita tentang candlestick reversal pattern. Nah, jadi candlestick reversal pattern ini memiliki 4 level ya teman-teman. Yang pertama kita bahas itu adalah cara mengenali pola-pola candlestick dasar. Setelah habis materi di sana, kita melanjutkan ke materi tentang reversal pattern, candlestick reversal pattern, di mana candlestick reversal pattern ini memiliki 4 level. Masing-masingnya saya jelaskan di video yang berbeda. Level 1 di video berbeda, level 2 di video berbeda. Jadi teman-teman lihat saja di video saya sebelum-sebelumnya ya. Nah, selanjutnya setelah habis materi kita tentang candlestick reversal pattern level 1 sampai level 4, sekarang kita akan mulai ke materi candlestick Konichiwa pattern, oke? Dimana candlestick Konichiwa pattern ini adalah pola candlestick yang menunjukkan terjadi pause pada trend dan selanjutnya trend akan berlanjut kembali. Koreksi lah itu ibarat katanya ya kan. Nah, misalkan ada trend, itu trend naik ya kan. Kayak gini gambarannya. Insya Allah. Misalnya kan ini ya trend naik ya kan teman-teman. Lagi trend naik kan. Tren naik, dia bearish dulu ke sini, continue. Nah, jadi dia itu koreksi dulu ke sini, koreksi, nanti dia itu naik lagi teman-teman. Itu namanya. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, oke? Kita akan bahas di video selanjutnya mengenai ini teman-teman. Mengapa? Karena jika saya menjelaskannya di sini, nanti durasi videonya terlalu panjang dan kalian mulai malas untuk belajar. Nah kayak gitu. Nah tapi apabila teman-teman yang menonton materi ini dari awal sampai selesai nanti, berarti orang itu serius sekali pengen belajar.
Nah, apabila ada orang seperti itu adalah contoh-contoh orang yang akan sukses di masa depan nanti, teman-teman. Jadi, kita akhiri saja. Nah, maaf apabila saya ada kesalahan yang kira-kira kalian kurang nyaman saat penontonan video saya ini, dari penyampaian kata-kata, dari penjelasan saya maupun sikap saya, ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang menonton video ini. Nah, saya mohon dimaafkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya kepada saya sangat senang sekali serta berterima kasih sekali kepada kalian yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Silakan kalian langsung komentar di kolom komentar. Atau jika tidak ingin komentar, kalian langsung saja chat kontak Telegram saya. Akan saya tampung semua apapun itu kritik dan saran kalian akan saya tampung, karena saya senang jika orang mengkritik untuk kebaikan. Teman-teman, saya sangat senang karena dengan kritikan kalian secara tidak langsung kalian itu mensupport channel Tujuan Trader ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, terima kasih sekali kepada teman-teman sudah menonton. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, comment, and share. Nah, apabila teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan komen di kolom komentar apa yang kalian tidak sukai. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe channel Tujuan Trader sehingga menjadi 5.000 subscriber. Bantu ya teman-teman. Dengan jempol kalian bisa membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.